Bab 311. Awal warisan, pengorbanan, Dewa Laut Douluo. Tapi, harga warisan Seagot adalah nyawa Tuan Bo Saiksi. Saowich memperhatikan gerbang yang sudah tertutup itu, suaranya tercekat. Jangan bilang kamu sudah lupa. Berapa banyak dari apa yang kita miliki hari ini diberikan kepada kita oleh Tuan Bo Saiksi. Tanpa Tuhan, tidak ada kita. Tapi sekarang kita harus melihatnya mati. Aku tidak tahan. Kuda Laut Douluo menghela nafas. Anda juga telah melihat Cirque U, Mestan Chess Tuan. Mungkin, ini adalah hasil terbaik untuknya. Sejak orang itu datang ke sini lagi, tuannya telah berubah. Jangan bilang kamu tidak bisa melihat bahwa hatinya mati bersama dengan orang itu. Hidup bahkan lebih menyakitkan baginya. Baiklah, kalian semua diam. Mari kita tunggu keturunan Tuan Seagot. Ini juga yang didoakan oleh Tuan Bo Saiksi. Sadragon Douluo diam-diam melangkah maju, berlutut dengan satu lutut dengan kedua tangan di T-nya, tidak lagi berbicara. 6 penjaga Douluo lainnya, termasuk Saowich yang tidak didamaikan, semuanya berbaris di belakang Sadragon Douluo dan berlutut. Wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan yang tulus, berdoa dalam hati. Di dalam istana Seagot, setelah gerbang ditutup, tempat ini langsung berubah menjadi gelap gulita. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka di sini, kali ini semuanya terasa sangat berbeda. Tatapan Xiao Wu, Dai Mubai, Oscar, Ning Rongrong, Ma Hongjun dan Zhu Zuqing semuanya terfokus pada Tang San. Dia akan menjalani warisan Seagot. Jika dia berhasil, dia akan menjadi dewa sejati. Dewa yang sebenarnya. Semua orang tanpa sadar bernapas lebih cepat, tatapan mereka ke arah Tang San juga berubah agak halus. Yang paling mereka rasakan adalah kegembiraan dan kekaguman. Tentu saja, ada juga sedikit kekhawatiran. Meskipun mereka tidak tahu seberapa besar pengaruh patah hati Seagot terhadap warisan Tang San, mereka semua tahu bahwa warisan keilahian adalah bisnis yang sangat berisiko. Dai Mubai dengan tajam mengangkat tangan kanannya, meraih bahu Tang San. Little San, kamu harus berhasil. Oscar membawa semua jenis sosis tingkat tinggi, mengulurkannya ke Tang San, mendukungnya dengan tindakan. Kemampuan dukungan Master Roh Manusia tidak berguna bagi para dewa, ini adalah sesuatu yang ditemukan Tang San ketika dia tidak dapat mengandalkan pagoda ubin kaca 9 harta karun Ning Rongrong sambil memobilisasi kekuatan Dewa Asura untuk membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Oleh karena itu, sosis ini tidak akan ada gunanya selama pewarisan. Ma Hongjun langsung memeluk Tang San dengan erat. Kakak ketiga, kamu selalu menjadi idolaku. Dalam hatiku, tidak ada yang mustahil bagimu. Ini sama. Ning Rongrong berkoordinasi dengan Zhu Zuqing, kedua wanita itu melangkah ke Tang San, satu di kanan dan satu di kiri. Berdiri di ujung jari kaki, mereka mencium pipinya. Ning Rongrong terkikik. Semua orang mengatakan bahwa dorongan keindahan dapat memberikan kekuatan yang tak terbatas. Saudara ketiga, jangan mengecewakan adalah. Anehnya, Dai Mubai dan Oscar tidak menunjukkan kecemburuan, hanya dorongan. Xiao Wu terakhir kali melangkah ke Tang San saat yang lain minggir tanpa melihat ke arah mereka. Saat-saat terakhir disisihkan untuk mereka. Tang San memegang tangan Xiao Wu, menariknya ke samping mulutnya. Xiao Wu, aku memintamu untuk menikah denganku dan kamu setuju. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa sulit atau menyakitkannya, untuk menjadikanmu pengantinku, aku pasti akan berhasil. Tepi mata Xiao Wu merah saat dia dengan kasar melompat ke pelukan Tang San, dengan erat memegangi wajahnya, menatapnya dengan kaku, Aku mencintaimu. Bagi saya, Anda harus hidup. Ingat, tidak peduli apakah kamu manusia, dewa, atau hantu, aku akan selalu berada di sisimu. Tang San tentu saja mengerti arti tersirat Xiao Wu, dan hatinya tiba-tiba menegang. Memeluk Xiao Wu dengan keras, dia meninggalkan cupang di merek merah darah di dahinya. Kemudian melepaskannya, dia dengan cepat melompat, muncul di peron tempat dia pernah menggambar Seagot Trident dengan kabur. Seketika, Shrek Six Devils jelas merasakan gelombang energi khusus memenuhi sekeliling mereka, dan pola sihir di dahi mereka muncul sekali lagi. Apakah hitam 5 bintang runcing, 6 bintang runcing, atau 7 bintang runcing merah Xiao Wu, cahaya menerangi dahi mereka hampir bersamaan, meningkatkan kemegahan di dunia gelap ini. Seolah ditarik oleh kekuatan aneh, keenamnya melompat secara bersamaan, mendarat di platform masing-masing.
Suara rendah Sagot Douluo Bo Saiksi bergema di istana Sagot. Apakah kalian semua siap? Ya, kami siap. Termasuk Tang San, 7 iblis Shrek semuanya berteriak sekaligus. Momen yang akan menentukan masa depan telah tiba. Tidak mungkin untuk tidak gugup sekarang. Tetapi pada saat seperti ini, mereka tidak lagi punya cara untuk mundur. Iman yang teguh, iman pada keberhasilan tertentu, memenuhi hati mereka. Semua orang mengeluarkan keadaan optimal mereka. Bo Saiksi perlahan melambaikan tongkat emas di tangannya. Panjang 3 meter, ditutupi dengan garis-garis ajaib, dan di ujungnya yang seperti tombak ada tonjolan belah ketupat. 5 cun di bawah ujungnya, permata belah ketupat emas tertanam. Saat Bo Saiksi mengangkatnya tinggi-tinggi, cahaya keemasan yang terang langsung menyala dari permata belah ketupat itu. Seketika, istana Sagot diterangi. Berdiri di tengah peron, Bo Saiksi berbicara dengan lemah. Pada saat ini wajahnya memerah, dan hanya dalam sekejap, dia tampak menjadi muda sekali lagi, meledak dengan energi. Kesedihan di matanya menghilang, digantikan oleh kegembiraan yang intens. Bo Saiksi menghadap ke atas dan menangis. Setelah 100 tahun menunggu, momen itu akhirnya tiba. Tuan Besar Sagot, pelayanmu akhirnya bisa menyelesaikan misinya. Cahaya keemasan samar mulai naik dari bawahnya. Pada saat ini, dia sepertinya memasuki jejak khusus. Cahaya keemasan samar itu adalah kekuatan roh Bo Saiksi. Ini juga pertama kalinya Shrek Seven Devils melihat kekuatan sebenarnya dari Sagot Douluo. Dibanjiri cahaya keemasan yang redup itu, rambut Bo Saiksi bergerak tanpa angin. Tersembunyi di bawah cahaya keemasan, satu demi satu cincin roh muncul dari tubuhnya. Setiap cincin roh ditutupi oleh LUS teremas, dan dapat dilihat secara samar-samar bahwa bahkan yang terendah dari 9 cincin roh adalah tingkat 10.000 tahun. Ini adalah kekuatan imam besar yang melindungi Pulau Sagot, Sagot Douluo. Tanpa ragu, 8 percobaan tingkat pertama yang pernah dia jalani sangat bermanfaat baginya. Kekuatan yang tidak ada bandingannya di benua ini selama dia berada di jangkauan lautan, sekarang menggunakan kekuatannya untuk menyalakan upacara suci. Iklan oleh Value Impression. Cahaya keemasan berkilauan semakin intens, menerangi setiap sudut istana Sagot. Pola ajaib yang pernah dinyalakan Tang San ketika dia menggambar Sagot Trident, sekarang menjadi cerah sekali lagi di bawah penerangan cahaya keemasan Bo Saiksi. Kehadiran sakral melucuti semua pikiran yang mengganggu dari hati setiap orang. Meskipun ini adalah warisan keilahian Tang San, bisa melihat adegan ini sangat penting bagi 6 Shrek Seven Devils lainnya juga. Hanya setelah benar-benar mengalami baptisan kekuatan ilahi semacam ini memberi mereka kesempatan untuk mencapai tingkat ini di beberapa titik di masa depan. Tang San berdiri di samping Bo Saiksi, diam-diam terkejut dengan energi yang dipancarkan Bo Saiksi. Dia awalnya berpikir bahwa setelah kekuatan rohnya mencapai peringkat 99, itu seharusnya cukup untuk dibandingkan dengan kekuatan di level Bo Saiksi. Tetapi pada kenyataannya, setelah Bo Saiksi benar-benar mengungkapkan kekuatannya, Tang San mengerti bahwa bahkan peringkat 99 kekuatan memiliki perbedaan kekuatan. Jika Bibidong dibandingkan dengan Bo Saiksi, mereka pada dasarnya tidak akan berada di level yang sama. Kehadiran Bo Saiksi tidak diragukan lagi adalah kekuatan Sagot, dan terlebih lagi, energi Sagot telah mempengaruhi setiap bagian dari dirinya, bahkan 9 cincin rohnya tenggelam dalam kehadiran Sagot. Jika dia harus membesarkan seseorang untuk perbandingan, maka Tang San hanya bisa memikirkan Qian Rengsui. Bo Saiksi di hadapannya seperti Qian Rengsui tanpa cincin roh ke-10-nya. Meskipun dia masih peringkat 99, tanpa diragukan lagi, dia sudah selangkah ke tingkat dewa, hanya selamanya tidak dapat benar-benar mengambil langkah itu karena misi yang diberikan padanya. Tidak heran bahkan Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak berani mendekati Pulau Sagot, dengan seluruh kekuatannya, dan bahkan lebih sedikit berani melawannya. Dengan Bo Saiksi di sini, ditambah kekuatan Sagot yang terkondensasi di pulau itu, hampir tidak mungkin bahkan bagi Qian Rengsui untuk menghancurkannya jika dia mau. Ini adalah kekuatan yang tersisa di Pulau Sagot, dan juga kekuatan yang diperoleh Bo Saiksi dari pengabdiannya kepada Sagot. Cahaya redup menyala, dan ekspresi Tang San menjadi sangat tenang, diam-diam menunggu saat-saat terakhir untuk mendekat. Dengan kabur, Bo Saiksi mengubah posisi, bergerak dari berdiri di samping Tang San menjadi berdiri di depannya, menghadapnya. Sekarang bahkan mata Bo Saiksi telah berubah menjadi emas, dan 9 cincin rohnya meluas secara bersamaan hingga berdiameter lebih dari 3 meter.
Tang San hanya merasakan energi panas menyapu melewatinya, sebelum dia benar-benar diselimuti dalam 9 cincin roh Bo Saiksi. 9 cincin roh emas samar-samar mengelilingi 2 orang sekaligus. Ini adalah pertama kalinya Shrek Seven Devils melihat keajaiban seperti itu. Fluktuasi energi yang sangat besar masih sangat lembut, tetapi istana Saagot yang diterangi telah menjadi sangat mempesona. Pola sihir cerah sebagian besar dalam bentuk ombak muncul di istana Saagot, menutupi atap, dinding, serta 7 platform tempat mereka berdiri. Cahaya keemasan itu perlahan mengalir seperti merkuri, gelombang energi suci membuat atmosfer tampak dibanjiri dengan kehadiran Saagot. Tongkat di tangan Bo Saiksi sekarang berada di antara dia dan Tang San, permata belah ketupat emas tumbuh semakin cerah. Tapi cahaya ini masih tidak melukai matanya. Diterangi di bawah cahaya keemasan itu, merek Saagot Trident di dahi Tang San juga perlahan menjadi cerah. Perasaan hangat menyebar seketika ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Tang San merasa setiap sel di tubuhnya menjadi hidup, menari dengan gembira. Pada saat inilah energi Dewa Asura yang tidak pernah dipaksa kembali oleh energi Saagot perlahan-lahan ditekan oleh energi hangat yang lembut itu, setetes demi setetes penumpahan dari lengan kiri Tang San, tidak lagi mampu menghentikan kekuatan Saagot menyebar ke seluruh tubuh Tang San. Samar-samar, Tang San sepertinya merasakan kekuatan Dewa Asura dipaksa kembali ke Clear Sky Hammer-nya oleh kekuatan Saagot yang ditarik Bo Saiksi ke Istana Saagot. Istana Saagot ini terasa seperti formasi mantra raksasa, dan platform tempat Tang San berdiri adalah matanya. Bintang berujung 6 emas mulai bersinar dari bawah Tang San dan Bo Saiksi. Bintang emas besar ini berdiameter 5 meter, dan 6 sudut masing-masing menunjuk ke 6 platform lainnya. Garis-garis cahaya keemasan dilepaskan dari sudut-sudut, menembak ke 6 tahap itu. Seketika, 6 pilar besar cahaya keemasan meledak dari 6 platform itu. Masing-masing pilar menutupi platform masing-masing, dan juga secara bersamaan menelan 6 teman Tang San. Keenam iblis itu jelas merasa diri mereka ditarik oleh energi aneh, kekuatan mental mereka memasuki dunia yang aneh. Di dunia ini, semacam gelombang psikis khusus sepertinya menyatukan jiwa mereka, pikiran mereka. Mereka merasa seperti 6 pilar yang menopang atap, tubuh mereka benar-benar tidak bisa bergerak, bahkan ritme pernapasan mereka dikendalikan oleh cahaya keemasan itu. Bo Saiksi menatap Tang San, sudut mulutnya memperlihatkan senyum tipis. Tang San, apakah kamu benar-benar siap? Tang San tidak mundur, matanya yang jernih menatap mata Bo Saiksi. Ya, saya siap. Suara Bo Saiksi tiba-tiba menjadi serius. Saagot adalah dewa yang mengendalikan semua makhluk di lautan. Sebagai penerus Saagot, Anda tidak akan menyisihkan upaya untuk menjaga rakyat Anda. Tang San, bisakah kamu mencapainya? Tang San berkata tanpa ragu-ragu. Aku bisa. Bo Saiksi berbicara lagi. Saagot melambangkan cahaya, penguasa lautan. Bisakah kamu menjaga hatimu tetap adil untuk selamanya menggunakan kekuatan Saagot untuk kebenaran? Tang San sekali lagi menjawab dengan pasti. Aku pasti bisa membawa keadilan Saagot ke dunia manusia. Bo Saiksi berkata, Saagot memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua lautan. Sebagai penerus Saagot yang baru, Anda harus selalu ingat untuk tidak pernah mempermalukan martabat Saagot, untuk menyebarkan cahaya ilahi Saagot ke setiap sudut lautan, menggunakan kekuatan ilahi Anda untuk membantu rakyat Anda. Untuk membiarkan tidak ada musuh asing yang menyerang. Ya, saya pasti akan melakukannya. Tatapan Bo Saiksi sepertinya menembus Tang San, dan saat mata mereka bertemu, Tang San tidak mencoba menghindar atau menghentikannya, membiarkan tatapan ketat Bo Saiksi untuk melihat kedalaman matanya, seolah-olah mengamati jiwanya. Dia tahu bahwa pertanyaan Bo Saiksi bukanlah formalitas, melainkan menanyakan atas nama Saagot, dan juga berasal dari persidangan Saagot. Jika saat ini hati Tang San menyimpan sedikit keraguan, maka dia tidak akan dapat mewarisi kekuatan Saagot. Apa yang diamati Bo Saiksi adalah dunia hati Tang San, dan apa yang dilihatnya adalah dunia batin yang sempurna. Mengangguk dengan satisfaction, Bo Saiksi mengarahkan tongkat kerajaan ke depan, menyentuh permata belah ketupat emas itu ke merek Saagot Trident di dahi Tang San. Kemuliaan Saagot adalah milikmu untuk dilanjutkan. Energi panas yang menyengat tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Tang San dari permata belah ketupat itu. Tang San hanya merasakan jiwanya sepertinya meledak, dan suara kuno, dalam, dan gemilang yang akrab itu bergema sekali lagi, penuh dengan gairah. Saagot Nine Trials, percobaan ke-9, Saagot Inheritance, dimulai. Tanpa perlu penjelasan lebih lanjut,
hanya 9 kata sederhana ini yang segera membuat energi Tang San naik ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. 6 tahun upaya yang melelahkan, melewati 8 cobaan Sagot, saat-saat terakhir ini akhirnya mendekat. Bagaimana mungkin Tang San tidak bersemangat? Cahaya menyala, dan Bos Saixi mengangkat tongkat kerajaan tinggi-tinggi. Cahaya keemasan melesat seperti kilat, langsung menyambar puncak kuil. Seketika, cahaya keemasan yang intens mengalir dari langit. 6 bintang runcing di bawah kaki Tang San langsung menjadi cerah. Kilatan cahaya keemasan, dan cahaya intens menutupi Tang San dan Bos Saixi sepenuhnya. Pada saat ini cahaya keemasan yang ditembakkan dari tongkat kerajaan menyebar, membentuk sama sekali 13 garis cahaya yang jatuh dari langit, membentuk 13 api emas di sekitar 6 bintang runcing. Bayangan emas besar secara bertahap muncul di belakang Bos Saixi. Tang San hanya terlalu akrab dengan bayangan ini, itu pernah menyelamatkan hidupnya dan mengajarinya kemampuan ilahi, Sagot. Hanya saja, bayangan Sagot yang muncul di belakang Bos Saixi jauh lebih berbeda dari apa yang pernah dilihat Tang San. Meskipun masih belum jelas, baju besi emas yang indah itu masih terlihat. Gerbang suci berada di ambang pembukaan, keilahian Sagot di ambang turun. Kandidat Sagot, masuki gerbang yang dibuka Sagot untukmu, gunakan kekuatanmu, hatimu, jiwamu dan segalanya untuk menerima ujian terakhir Sagot. Suara Bos Saixi tiba-tiba menjadi sangat tinggi, emosinya sepertinya mencapai crescendo yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tongkat yang dia pegang hancur, dan bersamaan dengan itu, 9 cincin roh menyelimuti dia dan Tang San. Saat 9 cincin roh itu hancur, Tang San merasakan ruang di sekitarnya berubah, semuanya menjadi tidak nyata. Dia tidak bisa lagi bergerak, seluruh tubuhnya ditahan di tempatnya oleh kekuatan besar yang tak terbayangkan. Api emas yang intens membubung di sekelilingnya. Energi yang tampaknya merupakan sisa-sisa cincin roh Bos Saixi yang hancur juga menyala, serta Bos Saixi sendiri, keilahian dan martabat dalam ekspresinya berangsur-angsur memudar. Melihat Tang San, yang tersisa hanyalah tatapan yang baik. Tidak, Tang San ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Api emas yang melahap Bos Saixi berubah dari samar menjadi emas cerah, dan kemudian menjadi emas murni, dan tubuh Bos Saixi juga berangsur-angsur memudar saat warnanya berubah. Nak, jangan sedih. Ini adalah misi saya. Pada hari saya menjadi imam besar Pulau Sagot, dan pengawas Istana Sagot, hari ini ditakdirkan untuk datang. Sebagai imam besar Pulau Sagot, saya tidak hanya melindungi pulau itu, menyebarkan kebaikan Sagot, pada saat yang sama saya juga menjadi pemandu Sagot generasi baru. Sekarang, semua ini tercapai. Selanjutnya, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Nak, aku telah hidup selama lebih dari 100 tahun, seperti kakekmu. Pada usia kita, ini bukan akhir premature. Tidak perlu bersedih, saya harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh Tuan Sagot. Dalam hal ini, saya sama dengan Qian Daoliu. Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa, meskipun Qian Rengsui telah menjadi dewa, sebagai pembimbingnya, Qian Daoliu sama dengan saya, dikorbankan untuk warisan keilahian. Inilah yang harus kita lakukan. Menggunakan tubuh kita sebagai jembatan untuk menarik kekuatan ilahi sejati, membantu Anda menyelesaikan warisan keilahian. Jika Tang Chen masih hidup, mungkin aku akan menyesal, tetapi dia meninggalkan satu langkah di depanku, jadi apa yang harus enggan? Mata Tang San sudah kabur. Pada saat ini, banyak fragmen memori muncul di benaknya. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana Bos Saixi telah mengungkap niat membunuh di tengah ujian ketika dia mengetahui bahwa dia akan menjalani 9 percobaan Sagot. Sekarang dia mengerti reaksi Bos Saixi. Warisan Sagotnya, membutuhkan nyawa Sagot Douluo sebagai pemandu. Tang San juga mengingat ekspresi 7 penjaga pilar Sagot Suci Douluo ketika mereka bertemu lagi, bukan frustrasi karena kehilangan misi seumur hidup mereka, melainkan kesedihan karena Sagot Douluo Bos Saixi akan memberikan hidupnya untuk warisan Sagot. Jika dia tahu ini sebelumnya, apakah dia masih akan memilih untuk mewarisi Sagot? Untuk melanjutkan Sagot, Bos Saixi tidak hanya memberikan masa mudanya, seumur hidupnya, pada akhirnya dia akan tetap memberikan hidupnya. Nak, jangan menangis. Kematian tidak menakutkan. Bagi saya, ini bukan rilis. Awalnya, ketika Anda memulai Sagot Nine Trials, hati saya masih tidak mau, bahkan tidak seimbang dan menolak. Saya juga pernah mencoba menggunakan kuasa saya untuk memengaruhi pencobaan-pencobaan Anda.
Itu bukan karena saya takut mati, dan terlebih lagi karena saya ingin menolak misi Tuan Sagot, melainkan karena dalam hati saya masih ada beberapa hal yang belum selesai. Saya masih ingin melihat Tang Chen. Dan Anda sudah memenuhi keinginan saya. Kita tidak bisa menjadi sahabat di dunia ini, jadi sekarang giliranku untuk mengikutinya. Saya percaya bahwa saya pasti bisa bersamanya di dunia lain. Sekarang, Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Bahkan jika Anda tidak lagi memiliki bantuan Sagot Trident, saya sudah melihat Anda menciptakan keajaiban. Saya percaya bahwa kali ini tidak terkecuali. Anda harus berhasil, Anda harus menjadi Sagot sejati. Dalam membawa Anda ke jalan warisan Sagot, untuk melihat Anda mengambil langkah terakhir ini, sebenarnya, saya lebih beruntung daripada Tang Chen. Pergilah, nak, gunakan kekuatan, keberanian, dan keinginanmu yang tak terbatas untuk menerima ujian terakhir Tuan Sagot. Saya berharap Anda sukses. Suara Bosaiksi berangsur-angsur semakin jauh, tubuhnya juga berangsur-angsur menghilang dalam nyala api emas itu. Pada saat ini energi di sekitarnya tiba-tiba menjadi kejam, cahaya keemasan murni tiba-tiba menjadi pilar raksasa, benar-benar menelan Tang San. Hati Tang San sangat kesakitan. Kematian Tang Chen telah sangat membuatnya kesal, dan Bosaiksi sekarang mengorbankan hidupnya untuknya seperti belati yang memotong hatinya. Para tetua ini masih harus mengalami siksaan seperti itu di tahun-tahun terakhir mereka. Surga terlalu tidak adil. Rasa sakit yang hebat merusak hati Tang San. Meskipun lingkungan semakin panas dan semakin panas, itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit di dalamnya. Senior Bosaiksi, apa yang Anda bayarkan tidak akan. Saya pasti akan menggantikan keinginan Anda dan kakek buyut, dan mendapatkan warisan Sagot. Tang San adalah orang yang keras kepala, dia benar-benar tidak akan tenggelam dalam kesedihan, dia hanya akan menjadikannya kekuatannya. Pada saat ini, tekadnya tumbuh sangat kuat, menyaksikan api emas di sekitarnya tanpa sedikit pun rasa takut dan menegakkan punggungnya. Itu juga karena gerakan inilah Tang San menemukan dia bisa bergerak lagi. Semua api emas murni tiba-tiba berkurang, dan gerbang api emas murni muncul di hadapannya. Digambarkan sebagai pintu, namun tidak benar-benar sebuah pintu, yang tampak seperti portal api. Api emas murni sepertinya memanggilnya. Tang San tahu bahwa inilah yang telah diperjualbelikan oleh Bosaiksi untuk hidupnya, gerbang warisan Sagot. Dia telah membuka gerbang ini. Dengan paksa menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya, Tang San mencengkeram Sagot Trident di tangan kanannya, dan melangkah menuju gerbang emas itu tanpa melihat ke belakang. Di tepi laut, Qian Rengsui yang mengenakan gaun istana yang indah membuka matanya tanpa peringatan, memandang ke laut yang tak terbatas, dua api emas nyata tiba-tiba melesat dari matanya. Di belakangnya, pedang suci malaikat muncul, perlahan melayang di depannya. Ekspresi yang agak aneh muncul di wajah Qian Rengsui. Ini dimulai. Tang San, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Layak bagi satu-satunya pria yang telah saya pandang dalam kehidupan saya. Aku akan menunggumu di sini. Setelah kamu mewarisi Sagot, mari kita lihat apakah kamu bisa mengalahkanku, atau apakah aku bisa menaklukkanmu. Tidak lagi bekerja untuk mencegah Tang San mewarisi keilahian, indera ilahi Qian Rengsui telah menjadi sangat jelas, tanpa pikiran yang mengganggu sedikit pun. Hatinya juga telah dikembangkan untuk benar-benar memasuki tingkat dewa saat ini. Semua kekuatan dewa malaikat sedikit demi sedikit dicerna dan diserap. Dia sekarang benar-benar telah menjadi dewa malaikat, benar-benar memperoleh kekuatan para dewa. Melewati gerbang api emas itu, Tang San merasakan seluruh tubuhnya tertahan oleh tekanan besar yang sepertinya mencoba menghancurkannya. Tapi, setelah melangkah melewati gerbang, semua tekanan langsung menghilang. Pemandangan di sekitarnya berubah, menampakkan dunia lain. Itu adalah dunia biru. Baru saja tiba di sini, Tang San menemukan bahwa meskipun tidak ada tekanan, dia masih tidak bisa bernapas. Di sekelilingnya ada warna biru yang menusuk, dan dia turun. Ini adalah Tang San dengan tenang mengukur sekelilingnya. Saat dia turun, dia sudah merasakan tempat seperti apa dia berada. Berbeda dari kuil malaikat sejati tempat Qian Rengsui mewarisi dewa malaikat, Tang San tiba di dunia bawah laut. Dewa malaikat adalah milik langit, dan Sagot milik lautan. Oleh karena itu, ketika dewa malaikat diwarisi, Qian Rengsui berada di kuil malaikat di langit berbintang yang tak terbatas, dan Tang San mewarisi Sagot, jadi dia muncul di dasar laut. Tentu saja,
Dunia laut ini tidak ada di dunia nyata. Tempat ini hanya bisa dicapai melalui gerbang warisan Seagot. Bahwa dia tenggelam jelas karena berat Seagot Trident. Tang San tenggelam dengan sangat cepat, dan tekanan di sekitarnya juga tumbuh, tetapi sinar cahaya di sekitarnya tidak berubah dengan kedalaman. Ini adalah tempat untuk warisan Seagot. Tang San menggunakan sinar cahaya Seagot untuk mengendalikan Seagot Trident-nya, menjaga beratnya tetap sama dengan daya apung air di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia melayang di tempat di laut ini dengan cahaya yang tidak berubah. Pertama dia akan mengamati Cirque du Mestances di sekitarnya. Menstabilkan tubuhnya, memperbaiki perhatiannya, mengubur kesedihan dari pengorbanan bos Saixi di lubuk hatinya, Tang San mulai mengukur semua yang dilihatnya. Saat dia melihat ke bawah, dia langsung menjadi sangat terkejut. Untuk sesaat dia menjadi benar-benar tidak bergerak. Apa itu? Apa yang dilihat Tang San adalah sebuah istana. Ya, 1000 meter di bawahnya, di lautan cahaya yang tidak berubah ini, diam-diam berdiri sebuah istana yang luas. Dengan kekuatan roh di peringkat 99 dan pencapaian puncak dalam keterampilan surga misterius, Tang San dapat sepenuhnya mengandalkan pernapasan internal untuk menghidupi dirinya sendiri, setidaknya tidak akan ada masalah dalam waktu dekat. Tapi saat dia melihat pemandangan aneh ini, dia hampir menghirup air laut. Istana itu 10 kali lebih besar dari istana kekaisaran surga Dou yang pernah dilihat Tang San. Bahkan dari jarak 1000 meter, itu masih mengesankan. Istana itu terletak sendirian di dasar laut, dan dengan mata, tingginya setidaknya 200 meter, dan lebar 1 kilometer dan panjangnya 1 kilometer. Sungguh istana yang megah. Selain itu, di sekitarnya ada penghalang cahaya kemasan yang samar-samar. Tampaknya penghalang inilah yang menerangi dunia laut ini. Terlalu cantik, Tang San tidak bisa menahan nafas dalam hati. Ini seharusnya menjadi kuil Seagot yang sebenarnya. Menggunakan berat Seagot Trident, Tang San perlahan turun menuju kuil Seagot. Tempat untuk mewarisi keilahian Seagot tidak diragukan lagi adalah kuil Seagot ini. Segera, Tang San tiba di dekat penghalang emas itu. Tepat ketika dia akan memasuki cahaya, sebuah masalah muncul. Suara sedingin es tanpa kemiripan kehidupan bergema di air laut. Karena suara itu, airnya bahkan sedikit beriak. Hanya pemegang hati Seagot yang dapat memasuki kuil Seagot. Tanpa hati Seagot, Anda mungkin tidak akan masuk. Dari mana suara itu berasal dan siapa yang mengeluarkannya tidak penting bagi Tang San. Yang penting, adalah penemuan bahwa dia benar-benar tidak dapat memasuki penghalang cahaya kemasan yang sangat redup ini. Energi apa yang membentuknya tidak diketahui, tetapi sangat padat, dengan kuat memisahkan Tang San di luar. Apa yang harus dilakukan? Jika dia tidak bisa memasuki penghalang. Tanpa ragu, dia tidak bisa menjalani warisan Seagot. Tapi, bagaimana Tang San bisa mendapatkan hati Seagot? Untuk menyelamatkannya, hati Seagot sudah hancur. Melihat warisan di depan Ham, tetapi setelah kehilangan hati Seagot, Tang San dalam masalah. Tang San dengan tenang duduk di penghalang cahaya, tanpa berkecil hati dengan masalah di depannya. Dia jelas mengerti bahwa karena niat ilahi Seagot telah rela mengorbankan hati Seagot untuknya, warisan ini tidak akan. Selain itu, meskipun penghalang cahaya ini terasa kokoh, dia hanya menilai bahwa itu paling banyak sama dengan pertahanan tingkat dewa. Dan sampai tingkat tertentu, melalui teknik Great Sumeru Hammer ditambah kekuatannya sendiri, Tang San sudah memiliki kekuatan serangan tingkat dewa. Mungkin, mendobrak penghalang ini bukanlah hal yang mustahil. Sambil berpikir, Tang San memindahkan Seagot Trident ke tangannya yang lain, memutar bilahnya ke bawah. Memegang Haf dengan kedua tangan, Gravity Control dimulai, membuat Seagot Trident langsung mencapai berat 1.080.000 jin. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan roh Clear Sky Hammer-nya. Semua kekuatan rohnya tiba-tiba berkumpul, cahaya Seagot juga melesat seperti kilat dari merek Seagot Trident di dahinya, mengalir ke Seagot Trident. Dia akan menghancurkan penghalang cahaya ini, dan memaksa masuk ke kuil Dewa Laut.